Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak sekali nikmat sehingga kita bisa berkumpul lagi di musala ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan melanjutkan dengan mendengarkan kajian. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya termasuk yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan kami selaku panitia DKM Mushola Jihad Mu'adz Ibnu Jabal menyampaikan kegiatan subuh pada pagi hari ini tanggal 19 Zulhijjah 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2023. Kajian subuh hari ini bertema surat Nabi kepada Raja Heraklius yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Taufik Al-Khotob MPDI. Materi akan disampaikan sampai dengan waktu syuruk, dan insya Allah setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Sebelum saya tutup, kami dari DKM juga hendak sampaikan bahwa setelah kajian nanti dimohon para jamaah tetap ada di musola, karena panitia sudah menyediakan sarapan untuk para jamaah. Selain itu, para jamaah yang mungkin baru mengikuti kegiatan ini dimohon untuk dapat mengisi daftar hadir dan menuliskan nomor HP-nya untuk memudahkan kami para DKM untuk menginformasikan kalau ada kajian berikutnya. Tanpa panjang lebar, mari kita dengarkan kajian subuh ini dan mulai kajian subuh ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi katsira, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesempatan di subuh hari ini untuk menjalankan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin, yaitu thalabul ilmi. Semoga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengumpulkan hujah-hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa fardhah atau kewajiban yang diembankan kepada kita sudah kita tunaikan. Thalabul ilmi adalah kewajiban setiap muslim dan kita sudah menunaikannya. Semoga ini menjadi salah satu di antara hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga melimpah curahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan kita kelak mendapatkan kesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang Allah pilih dan mendapatkan syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah nanti. Hadirin yang Allah muliakan, tema kajian kita pada subuh hari ini adalah surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Kaisar Romawi atau Kaisar Heraklius. Yang milih judul ini pengurus masjid, Pak, ya. Nah, saya sudah memberikan beberapa opsi. Nah, dipilihlah judul ini, alhamdulillah. Namanya request, ya kita tunaikan sesuai dengan requestnya.
Para hadirin yang Allah muliakan, kita akan mengambil faidah-faidah penting dari kajian surat Nabi kepada Kaisar Romawi. Yang nanti surat ini lebih yang akan kita kupas adalah dialog antara dua raja. Dialog antara dua raja besar. Yang pertama, Raja Romawi sendiri. Yang kedua dengan Raja Arab. Kira-kira siapa namanya, Pak? Raja Arab itu bernama Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Kita akan mendialogkan, mendengar atau menjelaskan dialog antara penguasa Romawi dengan Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam. Dan waktu itu pula surat Nabi SAW sampai ke tangan raja. Apa kaitan antara Abu Sufyan, Raja Romawi dengan surat Nabi? Insya Allah akan kita bahas. Tapi sebelum itu, para hadirin Allah muliakan, kisah ini saya nukil dari kitab Hada Rasulullah. Nususun muwassaqatun jami'atun fi bayani syakhsiyati wa risalatihi sallallahu alaihi wasallam, karya Profesor Dr. Salman Al-Audah hafizahullahu ta'ala. Di dalamnya beliau ini, Syekh Salman Al-Audah ini menulis kitab Hada Rasulullah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjemahnya begitu kira-kira. Menggambarkan tentang nas-nas yang kuat, nas-nas yang sharih, yang jelas tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sumber rujukannya. Kemudian kitab ini bersumber lagi tentu saja dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka jika nanti ada waktu, ada kesempatan, ada rezeki, buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya pernah lihat cetakannya itu Pustaka Al-Maghfirah diantaranya. Nah, buku ini termasuk buku yang direkomendasikan sejumlah ulama besar. Karena yang mentahqiq buku ini itu Jami'ah minal ulama, majmu'atun minal ulama. Sekumpulan para ulama hari ini. Ya, yang kemudian berkumpul untuk mengesahkan kitab ini. Kemudian para hadirin Allah muliakan, selanjutnya sekali lagi, kisah ini lebih banyak berbicara tentang bagaimana dialog Abu Sufyan dengan Raja Heraklius. Yang mana Nabi SAW dalam dakwah beliau kira-kira masuk pada tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah itu ada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang tentang Hudaybiyah ini. Ini ada bahasan khusus dan ini sangat menarik tentang sirah Hudaybiyah ini. Tetapi yang terpenting saja akan kita sebutkan untuk menyambungkan kisah surat ini, bahwa Nabi SAW itu baru mengirimkan surat-surat kepada raja-raja besar dan para umara, para amir-amir, raja-raja yang kecil-kecil, itu setelah perjanjian Hudaybiyah berlangsung. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah adanya klausul antara kaum muslimin di Madinah dengan Quraisy di Mekah, yang sejak akhir setelah perang Ahzab, ini kan perang terus antara kaum muslimin sejak perang Badar sampai perang Ahzab. Terus terjadi peperangan, baik perang besar maupun perang-perang kecil. Terjadilah gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada peperangan, sepakat untuk tidak saling melakukan serangan antara kedua belah pihak, dan kedua belah pihak harus memegang teguh dan tidak boleh mengkhianati. Meskipun nanti yang mengkhianati sendiri adalah orang-orang Quraisy, nanti baru 2 tahun mereka sudah berkhianat.
Nah, kesempatan klausul ini 10 tahun terjadi gencatan senjata antara Madinah dengan Makkah waktu itu. Tentu saja raja Makkah waktu itu adalah Abu Sufyan. Kemudian Madinah dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menggunakan masa-masa itu bukan untuk berdiam diri dalam gencatan senjata. Nabi menggunakan masa-masa itu untuk keluar berdakwah, mengekspansi dengan risalah dakwahnya negara-negara di luar. Tidak terkonsentrasi kepada Makkah, kan terjadi perjanjian kan? Maka opsinya Nabi kemudian melakukan pengiriman surat-surat penting kepada raja-raja besar. Dan kalau kita perhatikan surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu tentu saja belum sanggup menguasai Mekah, tetapi Nabi sudah melayangkan surat-surat yang tentu saja itu bermakna pilihan oleh raja-raja yang dikirimin surat, mau tunduk atau tidak kan gitu. Bahasa kita, Nabi sudah berani untuk berkomunikasi, menantang raja-raja besar untuk beradu argumen dalam dakwah. Dan tentu saja nanti kaitannya tentang hubungan kekuasaan antara satu raja dengan raja yang lain. Negara satu dengan negara yang lain. Dan waktu itu Nabi kekuasaannya hanya di kota Madinah. Hanya di kota Madinah. Mekah pun belum ditaklukkan. Tetapi Nabi sudah memberanikan diri risalahnya untuk sampai ke raja-raja yang kekuasaannya jauh lebih hebat, lebih besar. Salah satunya dari 8 surat yang Nabi tulis adalah kepada Raja Heraklius atau Raja Bizantium di Romawi Timur, yang waktu itu raja ini bercokol atau tinggal cukup lama di Damaskus, di Al-Quds atau di Palestina. Pusat imperium kerajaannya ada di Bizantium, ada di, kalau sekarang namanya di mana Pak? Di Konstantinopel atau di Turki ya. Karena kekuasaannya besar dari Turki terus sampai ke Syam, maka waktu itu Raja Heraklius ini membangun istana di sekitar Syam atau di Al-Quds sebagai pusat pemerintahan untuk waktu itu. Karena waktu itu Bizantium ini atau Romawi Timur ini sedang berhadapan dengan Persia. 2 kekuasaan besar yang waktu itu memang bercokol di muka bumi. Satu Romawi Timur, satu Persia. Persia menguasai wilayah timur, sedangkan Romawi menguasai wilayah di bagian barat. 2 raja besar, 2 imperium besar. Kalau hari ini bayangkan kita ya Amerika sama Rusia gitu Pak ya. Saking besarnya kerajaan besar itu. Mereka ini semuanya bertempur berabad-abad. Kadang menang, kadang kalah. Kadang menang, kadang kalah. Nah, dan menariknya Masya Allah, ada satu surat dalam Quran yang menyebut negara ini. Surat apa itu Pak? Rum. Ar-Rum. Sampai-sampai Romawi itu disebutkan dalam Quran. Karena pengaruhnya ini. Dan bahkan dalam surat Rum ini disebutkan di situ kisah Raja Romawi ini. Raja Heraklius yang dimenangkan. Melawan siapa? Melawan Persia. Karena waktu itu 2 kerajaan ini bercokol dan saling memberikan pengaruh kepada negara-negara yang ada di sekitarnya. Arab waktu itu tidak punya bayangan mereka akan menghadapi Romawi. Arab waktu itu tidak punya bayangan akan menghadapi Persia karena nggak berani. Sebelum dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru Nabilah penguasa Arab yang pertama kali berani menantang Romawi. Apalagi nanti pada peristiwa perang Tabuk terjadi ya. Tetapi ini mukadimahnya Nabi mengirimkan surat kepada Raja Romawi. Masya Allah, kalau kita melihat ratusan tahun Romawi Persia berperang, nanti ternyata kaum muslimin itu bisa menguasai kekuasaan Romawi di seluruh jazirah Arab
pasca Nabi wafat, itu kurang lebih setelah Nabi wafat sekitar 5 atau 6 tahun. Cukup, bahkan di masa Umar cukup dengan waktu 2 tahun. Ini Romawi ini hengkang. Kita bayangkan, Persia itu mau menghabisi Romawi, itu berabad-abad nggak bisa-bisa. Tetapi kaum muslimin nanti, setelah masa Khulafaur Rasyidun, terutama di masa Umar ibn Khattab, kekuasaan Romawi hengkang dari negeri-negeri di seluruh jazirah Arab, termasuk juga di wilayah-wilayah Persia. Semuanya hengkang dan tidak bisa kembali lagi. Dan ini belum pernah terjadi. Raja-raja Persia belum pernah melakukan itu selama beratus-ratus tahun. Dan kaum muslimin hanya membutuhkan beberapa tahun saja. Cukup 4 atau 5 tahun mereka sudah bisa kita taklukkan. Masya Allah. Itulah hebatnya Islam. Nah, para hadirin yang Allah muliakan, salah satu surat yang dikirim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini nomor 4, Pak ya. Nabi mengirim surat melalui sahabatnya namanya Dihyah Al-Kalbi ke Al-Jihah, arahnya kepada Al-Quds, rajanya Herakli Qaisar Rum, Raja Heraklius, rajanya bangsa Romawi. Heraklius ini ya raja Romawi yang memang memimpin, dan dialah yang mengembalikan kedikdayaan kerajaan Bizantium karena sempat mengalami masa-masa goncang, dan dialah raja yang pernah mengalahkan Persia. Sementara raja-raja sebelumnya belum pernah. Artinya belum, selalu kalah terus. Sementara Heraklius ulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Itu Al-Qur'an menyebutkan. Raja Romawi pernah dikalahkan, tapi sebentar lagi, beberapa tahun lagi, Romawi akan mengalahkan Persia dalam beberapa tahun lagi. Itu sampai disebutkan dalam Quran. Kepada raja inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-6 Hijriah mengirimkan suratnya dari Madinah menuju Al-Quds atau Palestina. Nah, di sini kita lihat dan kita bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya Al-Quds kan ternyata yang dikirimkan, mengirim surat kepada Damaskus, mengirim surat kepada Iskandaria atau di dekat Mesir, mengirim surat kepada Habasyah, Oman, mengirim surat kepada negeri-negeri Yaman, Bahrain, dikirimin surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang Quraisy nggak tahu bahwasanya kaum muslimin sudah melangkah jauh daripada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ya tetap saja diam di Mekah, dia tidak melakukan gerakan apa-apa, dan tentu saja ini kekalahan telak orang-orang Quraisy pada saatnya nanti. Para hadirin yang Allah muliakan, kita kembali ke sini. Kita akan melihatnya melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Catatan kita adalah waktu itu Abu Sufyan, sekali lagi Abu Sufyan masih berada di atas angin. Maksudnya apa? Abu Sufyan ini masih merasa berkuasa. Madinah belum mampu dikalahkan, tetapi Abu Sufyan masih merasa besar karena kekuatan Makkah waktu itu masih kuat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya, dengan Abu Sufyan sebenarnya punya hubungan khusus. Ya, Abu Sufyan punya putri namanya Romlah binti Abi Sufyan. Itu kan salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan Pak ya, berbesanan, tetapi punya wilayah masing-masing dan menguasai daerah masing-masing dengan dakwah Islam, yang satu dakwah kekufuran. Ini luar biasa ini Abu Sufyan ini. Kisah Romlah menikah dengan Nabi ada kisah tersendiri nanti ketika hijrah ke negeri Habasyah. Nah, sahabat Ibnu Abbas menukil kisah itu. Kisah surat Nabi kepada Raja Heraklius. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi melalui Dihyah Al-Kalbi mengutus Dihyah untuk menemui Raja Heraklius. Dan surat itu pun sampailah ke Raja Heraklius yang memberikan informasi tentang sampainya surat ke Raja Heraklius. Tidak hanya penyampai surat, yaitu Dihyah Al-Kalbi,
tetapi Abu Sufyan pun termasuk rawi, termasuk perawi hadis yang mengisahkan sampainya surat Nabi kepada Raja Heraklius. Karena waktu itu Abu Sufyan dalam kondisi sedang berdagang, Berdagang, sedang melakukan bisnis besar-besaran. Orang orang Arab itu, Pak, kalau musimnya pas musim berdagang, dalam Al-Qur'an digambarkan rihlatash syita'i was-shaif. Rihlah perjalanan musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas nanti mereka itu larinya ke Yaman. Ke Yaman supaya menghindari musim panas. Tapi kalau sudah masuk, kalau masuk musim panas mereka larinya ke Syam, ke Damaskus. Karena di sana kalau musim panas tuh nggak terlalu panas. Kalau di Yaman musim panasnya membakar. Ya. Kalau musim dingin mereka nggak berani ke Damaskus. Damaskus itu, Suriah itu dinginnya luar biasa. Itu bisa membunuh dinginnya. Bisa keluar darah-darah dari telinga kita kalau nggak biasa tinggal di sana. Maka kalau musim dingin sana itu luar biasa. Nah, inilah Al-Quran menggambarkan kedikdayaan bangsa Arab dalam konteks perdagangan. Karena orang-orang Arab itu suka berdagang. Sampai diabadikan dalam Quran, itu kan penting sekali berarti. Orang Arab itu sudah ekspor impor dari Mekah menuju Damaskus, Mekah menuju Yaman. Perdagangan luar negeri, bukan perdagangan dalam negeri. Dan waktu itu Abu Sufyan tentu saja sebagai konglomerat kaya raya, penguasa sekaligus konglomerat yang semua bea cukai ada di tangannya. Sehingga Abu Sufyan ini orang yang memang orang butuh sekali dengan Abu Sufyan. Karena hartanya banyak, dia pun penguasa. Nah, Abu Sufyan waktu itu sedang dalam kondisi melakukan hubungan perdagangan antar negara dari Makkah kepada Syam atau Damaskus waktu itu. Saya takut jatuh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, telah menceritakan kepadaku Abu Sufyan tentang dirinya. Dan Abu Sufyan mengisahkan kondisi dirinya waktu itu. Qala intolaqtu fil muddati allati kanat baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sufyan begini. Aku itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya urusan yang penting, maksudnya punya persoalan, punya masalah yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah bertahun-tahun di kota Makkah hampir 13 tahun. Yang dihadapi adalah Abu Sufyan juga. Sampai Nabi hijrah ke Madinah, terjadi peperangan beberapa kali, Abu Sufyan juga. Kata Abu Sufyan, antara aku dengan Nabi ada persoalan besar. Qala fa bainama ana bi Syam idji'a bi kitabi min Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Heraklius. Ketika aku sedang berada di Syam, aku mendapatkan Syam ini wilayah waktu itu termasuk Damaskus, itu Syam Pak, luas wilayah Syam itu. Kalau disebut Syam berarti termasuk di dalamnya Palestina, di dalamnya ada kalau sekarang apa Pak? Yordania, itu negara Syam. Kemudian Suriah. Nah, itu. Jadi luas. Waktu itu kata Abu Sufyan, aku sedang berada di negeri Syam. Aku mendengar Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius. Qala wa kana Dihyatul Kalbi ja'a bihi. Waktu itu yang membawa suratnya adalah sahabat Dihya Al-Kalbi. Sahabat Dihya Al-Kalbi yang Nabi SAW Dihya Al-Kalbi fadafa'uhu ila 'azim Busra. Waktu itu Dihya Al-Kalbi yang membawa surat Nabi SAW dan waktu itu Dihya tidak langsung memberikan kepada Raja Heraklius melalui namanya itu Azimu Busra. Azimu Busra itu gubernurnya di Basrah. Jadi nggak langsung kepada raja, ada perantara untuk memasukinya. Biasa itu. Melalui perantara-perantara gubernur supaya suratnya bisa sampai. Dan Dihya Al-Kalbi adalah salah seorang sahabat yang kita kenal wajahnya mirip dengan siapa? Malaikat
Jibril alaihi salam. Ini. Malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril itu mendatangi Nabi dengan wajah manusia, bukan dengan wajah aslinya malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menyerupai dirinya dengan salah seorang sahabat. Nah, ini sahabat Dihya Al-Kalbi ini. Nah, melalui gubernur Basrah inilah fadafa'ahu adhimu Busra ila Herakli. Maka kemudian dia membawa itu kepada Raja Heraklius surat itu. Faqala Herakli, maka kemudian Heraklius mengatakan, hal huna ahadun min qaumi hadzal rajul alladzi yaz'amu annahu nabi. Ada enggak? Dia nanya kepada gubernurnya, ada enggak di negara kita ini orang yang tinggal atau orang yang satu kaum dengan penulis surat ini? Maksudnya Nabi SAW. Nabi tidak bisa menulis tentu. Maksudnya yang menulis, yang mengirimkan surat ini. Ada enggak orang yang sekaum dengan dia? Yang mengaku dalam surat ini dia adalah Nabi. Kemudian qala faqalu na'am, ya ada. Qala fadu'itu fi nafarin min Quraisy. Maka waktu itu dipanggillah orang-orang Quraisy yang sedang berdagang, termasuk di dalamnya waktu itu ada Abu Sufyan. Nafaran min Quraisy, ada sekelompok orang Quraisy dipanggil karena dia satu daerah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalna ala Herakli, kata Abu Sufyan, maka aku pun masuk di dalamnya menuju istana Heraklius. Fa ajlasana baina yadayhi, kami disuruh duduk di samping Raja Heraklius. Faqala, maka Raja Heraklius pun menanyakan beberapa hal kepada kami. Pertama, Raja menanyakan, ayyukum aqrabu nasaban min hadzal rajulil ladzi yaz'umu annahu nabi? Siapa di antara kalian wahai orang-orang Arab, ya, yang mengaku ini dia nabi ini? Siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat? Nah, siapa yang nasabnya paling dekat? Faqala, maka Abu Sufyan mengatakan, faqultu ana, saya yang paling dekat. Abu Sufyan keluarga Nabi juga, keluarga-keluarga dekat, dan nanti kakeknya itu di kakek kedua atau ketiga itu bertemu. Kakek Abu Sufyan dengan kakek Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama dari Quraisy. Maka fa'ajlasuni baina yadayhi, aku pun dipanggil kata Abu Sufyan untuk duduk di dekat Raja Heraklius. Wa ajlisu ashabi khalfi, sementara sahabat-sahabatku duduk di belakang. Summa da'a bitarjumani, kemudian dipanggilah penterjemah. Wa qala qul lahum, wahai penterjemah, katakan kepada Abu Sufyan, kata Raja Heraklius, ini sa'ilun hadza an hadza rajulul ladzi yaz'umu annahu nabi. Aku akan nanya kepada laki-laki ini, maksudnya Abu Sufyan, kata Raja Heraklius, tentang orang yang mengaku nabi di surat ini. Fa in kadzdzabani fakadzibuhu. Kalau orang ini berdusta, kata Raja Heraklius, kalau Abu Sufyan ini berdusta, maka kita akan mendustakannya. Maksudnya apa? Kalau sampai berdusta, habis perdagangan Abu Sufyan. Kalau coba-coba bohong, perdagangan Abu Sufyan yang kuat, yang besar, di kota Syam ini akan menjadi perdagangan yang sia-sia. Karena kita akan mendustakan Abu Sufyan. Kita sebut Abu Sufyan pembohong, habis dia. Nggak ada yang mau berdagang dengan Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan waktu itu, qala Abu Sufyan, wa ayyumallah laula ayu'tira alayyal kadhiba lakadzibtu. Wah, celaka ini. Sebenarnya aku pengen bohong. Ada rasa pengen bohong kepada Raja Heraklius. Tapi karena Raja Heraklius sudah mengancam. Raja besar memberikan ancaman kepada raja juga, ya kan berat. Kalau macam-macam ada berita bohong kamu sampaikan, kita putuskan hubungan perdagangan, selesai urusan. Kamu jadi miskin. Kira-kira gitu. Maka Abu Sufyan, iya. Baik, aku sebenarnya ini omongan Abu Sufyan dikisahkan kepada Ibnu Abbas bahwa aku tuh sebenarnya pengen bohong. Tapi karena Raja Heraklius menekan seperti ini, aku nggak bisa berbohong. Dari sini ada catatan penting para jamaah yang Allah muliakan, bahwasanya Raja Heraklius ini bukan orang sembarangan. Dalam hal apa? Dalam hal pengenalannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini.
Karena nanti Raja Heraklius akan menanyakan 10 hal. 10 hal ini apakah cocok bahwasanya dia itulah yang mengaku nabi? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dikenal, sudah beritanya sudah nyampe kepada penguasa-penguasa besar. Dan Heraklius itu beragama apa? Nasrani. Dan Nasrani punya kitab namanya Injil. Dan Injil inilah yang memuat kitab yang memuat nama yang namanya Ahmad, orang yang terpuji itu, yang nanti akan muncul, yang itu disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Injil. Dan Raja Heraklius sedang menunggu-nunggu. Nah, itu kan. Raja Heraklius, semua rahib-rahibnya sedang menunggu-nunggu. Yang mendakwakan diri sebagai nabi itu siapa? Oleh karena itulah Raja Heraklius ketika dapat surat dari Nabi, dia mengaku nabi. Mengirimkan surat seperti ini. Aku harus cross check. Benar nggak dia nabi? Ini menunjukkan Raja Heraklius adalah orang yang alim dalam kitab Injil atau Alkitab. Orang yang faham tentang Alkitab dan bukan termasuk raja-raja yang tidak tahu apa-apa. Ini raja cerdas. Ya, bukan raja yang pelongo-pelongo bahasa kita gitu. Jadi rajanya cerdas, ngerti. Gitu. Tidak bodoh, rajanya cerdas. Jangan tafsir kemana-mana, Pak. Ya, ini raja cerdas. Jadi orang yang alim, raja yang mengerti agamanya, mengerti agama Nasrani. Kemudian kata Raja Heraklius, "Summa qala li tarjumanihi salhu kaifa hasabuhu fikum." Wahai penterjemah, tanya kepada dia. Tanyakan kaifa hasabuhu fikum. Qala, coba tanya bagaimana nasabnya Muhammad, nasabnya dia, nasabnya nabi yang mengaku nabi itu kepadanya, kepada Abu Sufyan. Tanyakan bagaimana nasabnya. Maka qala, Abu Sufyan mengatakan, qultu huwa fina dzu hasabin. Kata Abu Sufyan, memang yang mengaku nabi itu dalam kehidupan kami memiliki nasab yang baik. Dzu hasabin. Qala, tanya kedua, fahal kana min abaihi malikun? Apakah di antara bapak-bapaknya itu ada yang raja? Qala qultu la. Kata Abu Sufyan, tidak ada. Fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla ayyuqalu ma qala? Apakah dia itu pernah diberikan stempel, maksudnya termasuk di antara orang-orang pendusta sebelum dia menyebut dirinya sebagai nabi? Kata Abu Sufyan, tidak. Kita kenal Nabi SAW Al-Amin ya, sejak awal. Nggak pernah berdusta. Tidak, Abu Sufyan mengatakan tidak. Dia bukan pendusta. Qala ayattabi'uhu asyrafun nasi am du'afa'uhum. Siapa yang menjadi pengikutnya? Kalangan-kalangan berduitkah? Atau kalangan-kalangan du'afa'nya? Kata Abu Sufyan, qultu bal du'afa'uhum. Paling banyak pengikutnya adalah dari kalangan du'afa'. Qala yaziduna aw yanqusun? Apakah pengikutnya itu berkurang atau bertambah? Qala qultu la bal yazidun. Tidak, bahkan semakin bertambah, bahkan semakin hijrah, semakin punya negara sendiri. Ya, dari sejak Nabi berdakwah dari awal. Kemudian hal yartadu ahadun minhum an dinihi ba'da ayyadkhula fihi syakhtatan lahu? Apakah ada di antaranya nanti yang murtad setelah mereka masuk ke dalam agamanya? Setelah beriman itu ada yang enggak yang murtad dalam agama itu? Qala qultu la. Tidak ada yang murtad. Mereka semua kuat-kuat imannya, istiqamah, menancap kuat. Fahal qataltumuhu? Apakah kalian berperang dengannya? Nanya, apakah kalian berperang dengan orang ini? Maksud Nabi ini? Abu Sufyan mengatakan, "Na'am, ya kami berperang." Qala fa kaifa kana qatalukum iyyahu? Bagaimana peperangan kalian? Bagaimana peperangan kalian? Apakah peperangan itu menang terus? Takunu al-harbu bainana wa bainahu sijalan. Ya. Maka kata Abu Sufyan, tidak. Kami pernah menang. Perang Uhud kan menang, Pak ya. Abu Sufyan menang. Tapi kami juga sering kalah. Gitu. Menang juga tapi sering kalah. Iyalah. Karena
Terakhir perang Tabuk, terakhir perang Khandaq mereka kalah. Perang Badar mereka juga kalah. Qala, kemudian pertanyaan berikutnya, fahal yaghdiru, apakah Nabi itu orangnya yaghdir, pengkhianat? Qultu, Abu Sufyan jujur. Ini kalau Abu Sufyan mau nggak jujur kan bisa saja, oh iya memang dia pengkhianat. Tapi Abu Sufyan nggak bisa tidak jujur. Dia langsung jujur. Qultu la wa nahnu minhu fi hadhil muddah la nadri ma huwa sani'un fiha. Selama kami tinggal bersama Muhammad, itu orang ya, itu kami pun kami ada atau tidak ada, beliau selalu tidak pernah melakukan khianat kepada kami. Apa saja perjanjian tidak pernah terjadi khianat. Kira-kira begitu. Qala wallahi ma amkannani fi kalimatin udkhila fiha syai'an ghairu hadha. Kata Abu Sufyan, demi Allah, semua jawabanku tidak ada yang kutambah dan tidak ada yang kukurangi. Semuanya seperti itu. Kemudian terakhir, qala fahal qala hadzal qawlu ahadun qablahu. Kata Raja Heraklius, apakah ada orang yang mendakwahkan juga sebagai nabi sebelum orang ini menyebutnya diri sebagai nabi? Maksudnya ada nggak pendahulunya? Mungkin bapaknya, mungkin kakeknya. Kata Abu Sufyan, tidak ada. Artinya memang terjadi masa fatrah yang panjang kan Pak, antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ismail. Itu panjang sekali. Sampai hampir tidak ada Rasul sama sekali. Artinya kata Abu Sufyan, dulu nggak ada yang menyebut diri sebagai Nabi, kecuali memang orang ini. Yaitu Nabi Muhammad SAW itu. Nah, setelah pertanyaan itu ditanyakan semua dan jawabannya disebutkan oleh Abu Sufyan, maka disitulah Raja Heraklius menerangkan satu demi satu. Menerangkan bahwa semua jawabannya itu, yang 10 tadi, ini kalau diterangkan nambah waktu 1,5 jam lagi Pak. Berarti saya singkat ya Pak ya. Ikhlas nggak nih Pak? Disingkat dulu. Khawatir nanti katanya jam 7 ya. Jam 6 sudah. Baru selesai syuruk, pada pertanyaan lagi. Masya Allah. Saya ingin singkat saja. Dari 10 pertanyaan tadi, kita cuplik satu, dan nanti begitu seterusnya. Kata Raja Heraklius, ini sa'altuka an hasabihi fikum, faz'amta annahu fayakun dhu hasabin. Tadi aku tanya sama kalian, bahwa saya mana apa? Tadi aku nanya sama Anda, bahwasanya aku tanya nasabnya. Dan kamu jawab, nasabnya itu ternyata nabi ini, orang ini yang ngaku nabi ini punya nasab yang baik. Wa kadzalika rusul tub'atsu fi ahsabi fi qaumiha. Begitulah semua nabi. Semua nabi dan rasul tidak ada yang nasabnya cacat. Termasuk orang ini. Nah, satu hal sudah dibenarkan. Dan begitu seterusnya. Kemudian tadi aku nanya kepada kalian, apakah bapaknya seorang raja? Tadi jawaban Anda tidak. Begitulah seorang rasul. Dia, bapaknya bukanlah seorang raja. Kalau bapaknya seorang raja, pasti dia akan ditanya bahwasanya dia itu menjadi nabi, pengen menjadi raja sebagaimana bapaknya. Itu kata Raja Heraklius. Masya Allah. Kemudian tadi, dan aku nanya kepadamu tentang pengikut-pengikutnya. Dari kelompok du'afa atau kelompok yang punya duit banyak. Atau kelompok-kelompok terkemuka. Tadi kamu katakan ternyata dari kelompok du'afa. Begitulah para rasul. Rasul-rasul itu Pak, ya pengikutnya du'afa semua. Ya. Semua rasul kebanyakan diikuti oleh para du'afa. Tadi aku tanya apakah dia termasuk orang yang pernah dituduh berdusta sebelum dia diangkat menjadi nabi? Engkau katakan tidak. Dia orang yang amanah. Begitulah Rasul. Rasul-Rasul tidak pernah dituduh sebagai orang yang buruk akhlaknya sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Semuanya rekam jejaknya itu baik. Kemudian tadi aku tanya kepadamu tentang bagaimana, apakah ada yang murtad di antara mereka? Engkau katakan tidak ada yang murtad. Begitulah Rasul. Sedikit di antara mereka yang keluar dari agamanya karena mereka sangat kuat. Mereka mengikuti nabinya dan demikianlah para rasul itu.
Apakah tadi aku tanya kalian memeranginya? Iya, memeranginya. Tapi kamu jawab kadang menang dan sering kalah. Begitulah Rasul. Kadang Allah uji dengan kekalahan, tetapi Allah berikan kemenangan yang banyak setelah itu. Dan semuanya dijawab dan dijelaskan. Ternyata semua bukti-bukti itu tepat sekali dengan ilmu yang difahami oleh Raja Heraklius. Kita kira-kira kalau begini Raja Heraklius masuk Islam nggak Pak ya? Nah, ini dia masalahnya. Ya. Lanjut saja. Dari mana? Nah, ini dulu saja. Terakhir, tadi kan sudah dicek, tadi kan contohnya 5 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan, semuanya benar. Sesuai dengan ilmu yang difahami oleh Raja Heraklius. Sekarang kalau ilmu Heraklius itu seperti itu pula lah ilmunya para rohib, ilmunya para pendeta-pendeta. Sama Pak, nggak berbeda. Nah, Raja Heraklius kemudian mengatakan, Iyaku fika ma taqulu fihi haqqan fa innahu nabiyyin. Ini mulai Abu Sufyan gemeteran. Tahukah engkau? Kalau semua pertanyaanku yang tadi aku sampaikan dan engkau jawab itu benar, sebagaimana yang engkau sampaikan, ketahuilah bahwasanya yang menulis surat ini dialah betul-betul nabi yang kami tunggu. Ini persaksian Raja Heraklius. Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Sungguh aku mengetahui, kami semua mengetahui orang ini pasti akan keluar, akan diutus. Maksudnya nabi itu pasti akan muncul di tengah-tengah umat. Walam aku aldunuhu minkum, tapi aku enggak menyangka. Kami tidak menyangka mereka keluar di antara kalian bangsa-bangsa Arab. Kami berharap mereka keluar di antara kami. Kamilah pemilik Injil. Kami dulu memiliki Taurat. Raja-raja kami, Sulaiman, ya, Nabi Daud, orang-orang besar. Kami berharap Nabi terakhir pun dari kami. Ternyata tidak, Pak. Nabi itu keluar dari keturunan Ismail, bukan keturunan Nabi Yakub atau Nabi Ishak. Bapak-bapak mereka. Nah, walam akun aldunuhu minkum, aku tidak menyangka. Ternyata kalian yang mewarisi kenabian itu. Walau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi la ahbabtu liqa'ahu. Masya Allah. Ini pernyataan tulus Raja Heraklius. Ini membuat semakin gemeteran Abu Sufyan. Sungguh. Ini Raja Heraklius yang ngomong, bukan raja kecil. Raja besar, penguasa besar yang nggak ada orang berani waktu itu. Dia mengatakan, seandainya aku diberikan kemampuan untuk bisa sampai ke kediaman Nabi ini, aku akan datang, aku akan menemuinya. Wala kuntu indahu laghusaltu an qadamaihi. Kalau aku sudah sampai kepada di hadapannya, aku akan cuci kedua kakinya. Ini menunjukkan Raja Heraklius itu benar-benar Pak, bagus secara fitrah. Ya, benar. Raja Heraklius itu sebenarnya punya pemahaman yang baik tentang itu. Aku akan cuci kedua kakinya. Walayat lughonna mulkuhu ma tahta qadami. Dan ini paling ujung ini yang paling membuat Abu Sufyan, bagaimana aku? Kira-kira begitu. Kata Raja Heraklius, demi Allah, kekuasaan Nabi itu suatu saat akan mencapai di mana kakiku berada ini. Abu Sufyan semakin gemetaran. Kalau kekuasaan Nabi sampai ke Heraklius, berarti kan kekuasaanku sudah terhabisi. Kira-kira begitu. Wah. Perhatian yang Allah muliakan, ini adalah pandangan resmi pribadi Raja Heraklius, bukan pandangan negara, kerajaan, bukan. Pandangan pribadi, Pak. Bahwa Raja Heraklius itu mengenal kenabian ini, ya, dan Raja Heraklius mengaku bahwa dialah manusia yang diutus itu. Dan terakhir persoalannya gini, Pak. Kok sampai dia ngomong, Raja Heraklius ini, kok sampai ngomong, kalau aku bisa sampai ke sana, emangnya nggak bisa sampai? Kan dia raja besar. Apa susahnya sampai kepada Nabi?
Apa persoalannya yang membuat Raja Heraklius nggak bisa sampai kepada Nabi? Kan bahasanya eh, walau anni a'lam anni akhrusu ilaihi la ahbabtu liqa'ahu. Kalau aku bisa dengan mudah sampai ke sana, aku sangat mencintai pertemuan bersamanya. Kalau bisa, tapi ternyata nggak bisa. Ini persoalannya, Pak. Raja Heraklius itu kan punya punya menteri-menteri. Raja Heraklius juga punya rahib-rahib, dan rahib ini pengaruhnya paling besar. Rahib itu maksudnya adalah pendeta-pendeta yang berada menjadi penasihat Raja Heraklius. Nggak mudah nggak mudah untuk meyakinkan kepada pendeta-pendeta itu, karena dia tahu pendeta-pendeta Romawi itu punya kecenderungan penyimpangan terhadap Injil, kitab-kitab mereka. Dan Heraklius menangkap hal itu. Dan itu terjadi, Pak. Kita skip dulu kisah ini. Setelah kisah ini terjadi, Raja Heraklius pernah minta pandangan kepada satu orang rohib yang paling beliau percaya. Dan dia tidak ada di kerajaan. Dia adanya di kanisah, adanya di gereja. Dia datang memanggil rahib besar itu. Saya lupa namanya, Dohutor. Kalau saya tidak salah, nama rahibnya itu Dohutor. Dia datang dipanggil. Wahai Dohutor, kira-kira begitu, engkau rahib yang paling aku percaya di antara rahib-rahib yang ada di sini. Aku mendapat surat dari seseorang yang mengaku dia nabi. Maka sang rahib pun membaca. Dari tulisannya saja, sang rahib langsung menangis. Wahai Heraklius, orang yang mengaku nabi itu, dialah yang diutus. Aku meyakininya sepenuh hati bahwa dialah yang diutus. Ini pengakuan rahib yang jujur. Ya, baru membaca surat saja itu sudah berbeda, karena surat nanti kan kita sebutkan. Klausul suratnya itu tidak biasa, sebagaimana surat-surat raja-raja yang lainnya tidak biasa. Maka kata rahib ini, aku akan mengumumkan diriku di gereja bahwa aku akan membuka mengumumkan bahwa aku mengimani Muhammad ini. Wahai Heraklius, engkau tahu ini semua pasti berdampak besar. Ya, mereka pasti akan membunuhku beramai-ramai. Dan kata Heraklius, aku takut. Ya, di Heraklius itu punya rasa takut. Kalau aku mengikuti sang rohib ini, aku akan diperlakukan dengan hal yang sama. Maka rohib ini pun naik ke gereja, dipukul lonceng, teng, teng, teng. Tanda perkumpulan, semua rohib, semua masyarakat berkumpul. Dan dia mengumumkan, telah datang kepada kita surat begini. Dan inilah Nabi yang kita tunggu. Aku melepaskan jubah hitamku ini, dan aku kembali sebagaimana diriku semula. Maka dalamnya berwarna putih. Maksudnya adalah, aku lepaskan jubah hitam dan sekarang menjadi berwarna putih. Aku kembali kepada ajaran Nabi yang diutus ini, yaitu Muhammad, Ahmad. Maka setelah mengumumkan keislamannya, pendeta ini kemudian diserbu oleh masyarakat. Naik ke atas, semua membawa pedang, menghabisi pendeta ini. Jadi, itulah yang membuat Raja Heraklius mengatakan, kalau aku bisa sampai. Maknanya Raja Heraklius berhadapan juga dengan penguasa-penguasa, menteri-menteri, rahib-rahib yang itu juga sulit untuk diyakinkan. Makanya itu baru angan-angan Raja Heraklius, baru cita-citanya. Dan Heraklius tidak benar-benar sampai ke sana. Kita lanjutkan. Ini sungguh kekuasaannya akan mencapai tempat yang akan aku injak ini. Ini disampaikan kepada Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan mendengar perkataan ini, beliau mengatakan, summa da'a bi kitabi Rasulillah. Kemudian dibacakanlah surat Nabi Muhammad SAW di hadapan Abu Sufyan. Ini suratnya, wahai Abu Sufyan. Suratnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, dari awal sudah berbeda. Ini tidak ada raja-raja mengirim surat dengan kalimat seperti ini. Min Muhammadin Rasulillahi ila Hirakli azimir Rum. Dari Muhammad Rasulullah kepada raja utama negeri Romawi. Salamun, keselamatan ala man ittaba'al huda, kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du
Fa ini ad'uka bi diayatil Islam, sesungguhnya aku menyeru engkau wahai Heraklius untuk masuk kepada agama Islam. Aslim taslam, berislamlah maka engkau akan selamat. Surat Nabi enggak bertele-tele Pak ya? Masya Allah. Wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau kamu masuk Islam, Allah akan berikan kepadamu ganjaran 2 kali lipat. Ya. Fa intu 2 kali lipat itu maksudnya dia sendiri dapat Islam. Kalau dia berislam, rakyatnya nanti berislam juga, dia dapat pahala berlipat-lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyin. Kalau engkau menolak, engkau tidak mau masuk Islam, maka dosa-dosa penduduk Arisiyin atau dosa-dosa penduduk orang-orang berkulit merah itu akan engkau pikul semuanya. Karena engkau raja. Raja bertanggung jawab kepada rakyat. Ini berat nih Pak jadi raja. Makanya mikir-mikir dulu kalau menjadi presiden Pak ya. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah sampai kalimat asyhadu bi annal muslimun. Ini suratnya kemudian ditulis satu ayat dalam surah Ali Imran, ya. Dimasukkan, wahai ahli kitab, marilah kita kembali kepada kalimat yang sama. Kalimat yang sama itu adalah tauhid. Dulu kalian kan bertauhid. Ayo kita kembali lagi kepada tauhid. Jangan mensekutukan Nabi Isa yang sudah salisus salasa, ya. Sudah 3 dalam 1 itu, trinitas. Kembali kepada kalimat tauhid. Kalimat ini, surat ini disampaikan kepada Raja Heraklius. Kemudian setelah itu, falamma faragha min qira'atil kitab irta'fatil aswat indahu wa kasratul laghdhu wa umirna fa ukhrijna. Ketika surat Nabi dibacakan, itu penduduk di dalam ruangan itu menjadi gaduh. Menteri-menterinya gaduh, para rahib-rahibnya pun gaduh. Ya. Kemudian kami disuruh keluar. Nah, Abu Sufyan dengan kelompok yang teman-temannya dari Arab itu, dari Quraisy itu disuruh keluar, dan Abu Sufyan berkata, fakultu li ashabi. Wahai sahabat-sahabatku, kata Abu Sufyan, sini kumpul. Laqad amira Amr bin Abi Kabsyah. Ini persoalan kita hari ini itu luar biasa berat. Abil Kabsyah maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Persoalan tentang Nabi Muhammad ini semakin berat bagi kami. Innahu la yakhafuhu maliku Bani Asfar. Kamu bayangkan, kata Abu Sufyan, Raja Heraklius saja takut sama Nabi Muhammad. Kamu gimana nih? Mau tetap jadi orang Quraisy, tetap musyrik apa enggak nih? Kira-kira begitu. Aku sudah mulai gemeter juga gitu ya. Ya, famaziltu muqinan bi amrillahi sallallahu alaihi wasallam annahu sayadhhar. Maka sejak itulah Abu Sufyan yang masih kafir waktu itu baru merasakan Muhammad sebentar lagi akan dimenangkan. Dan akulah yang menjadi orang yang kalah. Itu dari situlah Abu Sufyan terus mikir. Ulang itu nanti kepikir-pikir. Kekuasaanku akan hilang. Kekuasaan Nabi akan mencapai Romawi, apalagi kekuasaanku yang kecil. Romawi saja dihabisi, Romawi saja ditaklukkan. Maka Abu Sufyan sejak itu sudah mulai hatta adkhulallah alayyal Islam. Kata Abu Sufyan, sampai Islam itu sebenarnya sudah mulai masuk kepada diriku. Ternyata memang kayaknya Nabi Muhammad yang benar ini. Nah, itu Abu Sufyan. Nah, setelah peristiwa ini, sedikit lagi ada tambah riwayat, fada'a Herakli al-Guma ar-Rum. Maka Raja Heraklius itu mengumpulkan pembesar-pembesar Romawi. Yang ringkas kitabnya di sini, dialognya itu di sini yang Pak. Jadi ditanya, wahai kalian semua pembesar Roma, pembesar-pembesarku, rahib-rahibku, telah datang kepada kita surat dari Ahmad. Ya. Kitab Ahmad, surat dari Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad. Wa innahu wallahi lan nabi, demi Allah, kata Raja Romawi itu, Heraklius, dialah nabi yang kita tunggu-tunggu. Kunna nantadhiruhu. Wa najidu dzikrahu fi kitabina na'rifuhu bi alamatihi. Dan sungguh kita sudah tahu semuanya bahwasanya nama itu sudah ada di kitab kita, di Injil. Dan kita tahu itu. Coba Al-Qur'an menggambarkan begini, Pak. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Al-Quran menggambarkan pengetahuan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad itu benar-benar seorang Nabi dengan gambaran ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi, orang Nasrani mengenal Muhammad itu Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Maksudnya clear sekali. Itu gambaran Quran. Quran menggambarkan itu. Seperti dia mengenal anak dia sendiri. Jadi tidak ada yang nggak wadih, tidak ada yang tidak jelas. Gambaran jelas, ciri-cirinya jelas, orangnya jelas, namanya juga jelas. Tinggal mau percaya atau tidak, itu saja. Sampai Al-Quran mengatakan sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Mengenal anak mereka nggak mungkin salah kan? Mereka itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan itu disebutkan oleh Raja Heraklius bahwa mengingatkan kepada mereka sebagaimana kalian semua mengenal alamatnya, tanda-tandanya di kitab kita semua. Fa'aslimu wa tabi'uhu. Ikutilah Muhammad. Kita berislam bersama-sama. Masuk kepada agamanya. Ketika diajak begitu, fanakharu nakhrah rajulun wahidun wabtadaru abwabad dasqarah fawajaduha mughlaqah dunahum fakhafahum faqala. Ketika diajak begitu, Pak, semuanya langsung berhamburan lari meninggalkan Raja Heraklius, membuka pintu-pintu mau keluar, tapi ternyata pintunya sudah dikunci oleh Raja Heraklius, nggak boleh ada yang keluar. Semua berhamburan. Maksudnya berhamburan itu nggak memperdulikan sang raja. Inilah yang ditakutkan raja. Kalau dia berkuasa tapi nggak punya pembantu-pembantu, gimana kekuasaannya? Semua pendetanya keluar menentang raja, selesai. Karena pendeta punya pengaruh. Makanya Raja Heraklius kemudian mengatakan, apa? Ya kalau begini nampaknya nggak bisa. Akhirnya Raja Heraklius mengatakan, faqala karruhum alayya fakarruhum alaihi faqala lahum. Kembalilah kalian ke sini, kembali semua, kembali mengumpul lagi ke sini. Maka mereka pun balik lagi mengumpul di sekitar raja, dan raja mengatakan, ya ma'syarur Rum, wahai kalian semua orang-orang Romawi, innama qultu lakum hadhihi al-maqalah aghmazukum li'anzura kaifa salabatikum fi dinikum. Wahai kalian semua, aku tadi itu sebenarnya hanya menguji saja. Nah, sebenarnya kata Raja Heraklius begitu. Padahal Raja Heraklius itu menguji juga sebenarnya. Kalau mereka berislam semua mau, aku pun akan mengikrarkan bahwa aku akan berislam dengan Muhammad. Tapi ternyata mereka semua nggak mau. Akhirnya kata Raja Heraklius, tadi aku hanya menguji kalian saja. Akhirnya, apakah kalian tetap teguh kepada agama kalian atau tidak? Itu kata Raja Heraklius. Jadi begitu. Maka kemudian kata mereka, falaqad ra'aitu minkum ma syarrani faqulu lahu sujjada. Ternyata kalian semua memang orang-orang yang tunduk sama aku, kata Raja Heraklius, gitu ya. Akhirnya mereka faqulu lahu kharru sujjada. Maka mereka pun ramai-ramai sujud kepada Raja Heraklius, menaruh hormat kepada Raja Heraklius. Dan Raja Heraklius tetap dengan kenasroniannya. Gitu, Pak. Inilah kisah raja yang membenarkan Islam tetapi tidak mensyahadatkan diri dengan keislamannya. Sampai nanti pun beberapa tahun kemudian terjadi namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk itu Raja Heraklius mengirimkan pasukan untuk ingin menggulingkan menggulingkan kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian Allah berikan rasa takut yang dalam kepada Raja Heraklius. Pasukan ini balik lagi, Pak. Sudah berangkat dengan 200.000 pasukan tempur, siap menghabisi kota Madinah. 200.000, Pak. Nggak main-main. 200.000 ini ingin menaklukkan kota Madinah. Raja Heraklius ingin menghentikan dakwah Nabi sejak awal. Ya. Karena dihasut terus sama menteri-menterinya semuanya. Ini Muhammad ini akan jadi masalah besar. Kita habisi sejak awal. Terjadilah perang Tabuk. Tetapi perang ini tidak terjadi. Sudah berangkat, sudah sama Nabi pun berangkat. Tidak bertemu, tapi mereka sudah kabur duluan.
ketakutan, sudah Allah berikan rasa takut yang mendalam sehingga mereka mundur secara teratur. Dan inilah riwayat tentang bagaimana juga sahabat Abu Sufyan baru ingin masuk Islam. Jadi Abu Sufyan itu seorang penguasa besar, tidak mungkin dia masuk Islam kecuali ada sesuatu hal yang bisa menggetarkan kekuasaannya. Nah, kekuasaannya ini sudah bergetar ketika Raja Romawi juga sudah bergetar. Gimana dia nggak bergetar? Raja Romawi saja ketakutan. Maka Abu Sufyan pun tidak lama lagi kemudian ketika nanti tahun ke-10 Hijriah, ya, ke-8 Hijriah, Abu Sufyan juga masuk Islam setelah kejadian Fathul Makkah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Apa harus ada pertanyaan, Pak? Sudah lewat waktunya, mohon maaf, ini harus ditunaikan. Kalau tidak ada, kita nanti ngobrol-ngobrol saja pertanyaannya ya. Kita cukupkan dulu, yang penting makan-makan dulu, sudah disiapkan soalnya. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.